Susunan tim kampanye nasional Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014. Dan di dalamnya nomor 270 berapa tadi ya? Ada seorang yang selalu disayangi oleh Bang Rustam Effendi, disebut terus, ya. Dan namanya ada di paling atas. Oke, siapa? Sebagai penggerak relawan Eko Sulistyo. Artinya orang itu ada dan terlibat. Nah, artinya dia memiliki tempat spesial di dalam tim ini. Artinya ada benang merah ya? Ada. Benang merah. Menegakkan kebenaran dan keadilan masih berdiri para tokoh-tokoh yang siap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kepada para penasihat hukum, teruslah berjuang, luruskan niat karena Allah, karena Allah yang akan membalas semuanya. Dan kepada Bang Roy CS yang saat ini masih melakukan wajib lapor, nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai jalan jihad ya untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kami yang masih istiqomah berjuang bersama akan terus membersamai, dan insya Allah rakyat yang masih berpikiran waras, yang masih berpikiran cerdas, yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk bangsa ini akan terus membersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Susiasi. Bakar-bakaran ya. Yuk, silakan Bu Susi. Salah satu lawyer pejuang kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak. Sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Setuju. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termul ya 99% palsu ya. Termul tetap saja mengeluarkan hoak-hoak yang sangat luar biasa, bahkan sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi tolong Pak Presiden Prabowo, tolonglah ini diperhatikan. Tolonglah siapapun, termasuk di sekeliling Pak Prabowo yang mungkin biasa mendengarkan ocehan-ocehan anak negeri kami ini, memberikan satu kritik atau masukan itu karena sayang dengan kondisi sekarang ini, Pak. Sayang dengan negeri ini, Pak. Jangan sampai negeri ini dipecah belah sama termul-termul yang sangat luar biasa, termul-termul yang cabul. Itu kan termul-termul yang sangat mengganggu dan memecah belah anak negeri, dan yang membuat kegaduhan sesungguhnya bukan rekan-rekan kita ini, bukan. Kalau rekan-rekan kita ini semua para pejuang yang tetap pada jalur hukum, dan mereka semua tahu hukum. Jadi yang memecah belah, membuat gaduh itu termul, dan sudah saatnya, walaupun itu pengacara, ada tuh pengacara yang berkoar-koar, yang melakukan orasi-orasi sudah melebihin dari yang dia sebagai pengacara, tetapi melebihi kapasitasnya, seolah-olah dia itu sebagai corongnya polisi atau sebagai kuasanya Jokowi. Dia selalu menyebarkan tentang P21 lah, tentang segala macam lah. Kok ada ya seorang wanita pengacara tetapi masih bersikap seperti itu. Saya rasa itu aja, Pak Presiden, tolong ya perhatikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di tim kita ada yang dari Lampung, Pak Gunawan, ini juga tim kita. Coba berikan statement. Memang tadi ada agenda pembersamaan, tapi karena agendanya itu kecil, tidak perlu kami ekspos lah ya. Tapi Pak Gunawan, enggak usah. Pak Gunawan sini, ini bagian dari tim dari Lampung, bahwa tim hukum kami ini
lintas provinsi juga. Jadi berikan pembelaan terhadap Pak Roy dan kita semuanya solid untuk membersamai kasus ini. Pada prinsipnya kita semua sudah mendengar secara transparan. Tinggal kita berpikir saja pihak kepolisian apakah akan melakukan tindakan yang adil seadil-adilnya. Bukan dihinakan sehina-hinanya. Tapi pihak kepolisian melakukan tindakan adil seadil-adilnya, transparan setransparan-transparannya. Karena menyangkut masalah P21 seperti dikatakan oleh Bang Azam kan tadi, oleh Bang Gofur, Mas Roy dan Bang Ahmad Kozinuddin bahwa tidak bisa yang P21 di angan-angan, di pikiran, tapi selembar kertas. Ya. Selembar kertas menyatakan bahwa persoalan ini sudah P21 lengkap, baru dilimpahkan barang bukti dan tersangkanya. Loh, ini tersangkanya masih di sini. Barang buktinya masih tidak jelas apa. Walaupun katanya sekian ribu atau sekian juta barang bukti, ya kan? Jadi itulah kita mohon supaya masyarakat pada umumnya bisa menilai mau dibawa kemana kasus ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Aja mau tambahan, habis itu nanti Michael penutup ya. Iya. Siap-siap. Jadi gini lah. LP garis miring B garis miring 2372 garis miring 4 itu laporannya Joko Widodo. Laporan itu secara tidak langsung gugur menurut KUHAP, baik itu lama maupun baru, termasuk petunjuk Kejaksaan Agung 1 2026 poin 5154, maka adanya SP3 orang ini logikanya LP nomor tersebut sudah tidak bisa dipaksakan yang saya sebut tadi. LP nomor 2373 itu sudah tidak bisa dipaksakan lagi, maka itu gugur. Nah, kalau itu dipaksakan berarti dia melanggar KUHAP yang ada. Saya kira itu aja. Oke, terakhir dari Michael, silakan Michael. Ya, Pak. Silakan. Gimana megangnya nih? Nah, pegangin. Udah terlalu banyak ininya nih cabang-cabangnya mic-nya. Oke, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja. Kemarin ya karena kita sudah panjang mencari data dari KPU, dari berbagai instansi, saya mendapatkan sebuah ide ya untuk mencari data ijazah Joko Widodo dari partai pengusungnya yaitu PDI Perjuangan. Ternyata setelah saya surati secara resmi sebagai pers tanggal 18 kemarin, langsung dalam 1 hari dijawab. Tolong Pak. Ya, siap. Izin Pak. Ya, Bapak. Nah, Ya. jawabannya Silakan. ini terkait permohonan informasi publik berupa formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo dan salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Ini dia langsung dari PDI Perjuangan memberikan kepada saya. Nanti kita cek lagi. Sama persis Ya. seperti yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau ada yang selama ini menganggap ini asli, ya mungkin tetap menganggap asli. Kalau selama ini menganggap ini palsu, Ya, tetap palsu. Itu Dan fotonya siapa itu? iya. Dan yang kedua, ini saya tunjukkan dulu ya. Ya. Bahwa ini saya dapatkan resmi. Ya. Nah, ada tanda terimanya, ada bantengnya. Ya, langsung ada bantengnya, PDI Perjuangan. Ya. Saya dapatkan secara resmi dari kantor DPP PDI Perjuangan. Yes. Lalu saya mendapatkan juga sebuah ijazah SMA. Nah, yang sebenarnya ini kalau kita pernah nyalek atau pernah apa, kita tahu ya Pak Roy ya, Ya. bahwa ijazah yang dipersyaratkan itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Jadi inilah sebenarnya dokumen yang juga menjadi kunci apakah pencalonan Joko Widodo di tahun 2014 sebagai presiden itu sah atau tidak. Emang anak SMA tahun segitu boleh gondrong, Pak? Nah, saya nggak tahu, tapi ini yang jelas fotonya agak gondrong ya. Nah, agak gondrong. Dan saya juga tiba-tiba kemarin mendapatkan banyak data tentang SMPP tahun 1985, ternyata nggak seperti ini capnya. Tapi nanti kita bahas lagi. lebih panjang, ya itu terlalu panjang. Oke. Dan yang terakhir,
ada satu, ini juga informasi publik Pak, Betul. karena tidak akan dipakai lagi ya. Ya. Ini adalah susunan tim kampanye nasional Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014. Dan di dalamnya nomor 270 berapa tadi ya? Ada seorang yang selalu disayangi oleh Bang Rustam Effendi, disebut terus ya, dan namanya ada di paling atas Oke, siapa? sebagai penggerak relawan Eko Sulistyo. Artinya orang itu ada dan terlibat. Nah, artinya dia memiliki tempat spesial Iya. di dalam tim ini, Artinya ada benang merah ya. Ada. benang merah. Jadi kalau memang Polda Metro Jaya kepingin keterangan mengenai ini, ya mungkin dari situ juga bagus ya. Bagus juga, Didalami ya bagus juga untuk didalami. Dan kalau Polda Metro Jaya ingin, ya saya akan berikan dokumen ini. Betul. Ini aja, jangan yang lain, ya. Iya. Supaya ada nama-nama yang mungkin bisa diperiksa lagi sebagai saksi. Oke, terima kasih itu saja. Baik, demikian Terima rekan-rekan kasih sekalian. untuk PDI Perjuangannya juga ya, Ya. dari kami semua. Tepuk tangan. Rekan-rekan, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup ya.